Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blok 23, blok tumbuh kembang dan geriatri dengan kode PPD 023317 dengan jumlah SKS 5 SKS. Rencana pembelajaran blok 23 atau RP blok 23 termasuk RPS semester 6. Di dalam blok 23 ini, mahasiswa akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem neurosensoris, berbagai mekanisme yang mendasari gangguan dari sistem tersebut, dan bagaimana prosedur diagnosis dan tata laksana yang baik. Setelah mengikuti proses belajar mengajar di blok 23 ini, diharapkan mahasiswa dapat mengenali proses tumbuh kembang dan perubahan fisiologis pada orang tua. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan konsep dasar kelainan proses tumbuh kembang dan kelainan geriatri. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa akan semakin terampil dalam menegakkan diagnosis suatu penyakit dengan dibantu oleh hasil pemeriksaan penunjang yang tepat sesuai dengan SKDI tahun 2012. Pada blok 23 ini, lulusan sarjana kedokteran diharapkan mampu bersikap berperilaku yang berketuhanan dalam mengaplikasikan ilmu kedokteran, bersikap bahwa yang dilakukan dalam mengaplikasikan ilmu kedokteran merupakan upaya maksimal hayat, menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan dasar untuk mengatasi kelemahan, mengembangkan pengetahuan baru dan melaksanakan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat serta mendiseminasikan hasilnya. Kemampuan bidang ilmu pengetahuan. Lulusan sarjana kedokteran diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan menginformasi kesehatan dalam mengaplikasikan ilmu kedokteran, mengakses dan menilai informasi kedokteran, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menguasai konsep teoritis ilmu kesehatan secara mendalam untuk menentukan etiologi, patogenesis dan patofisiologi, diagnosis, banding, diagnosis, penatalaksanaan, komplikasi dan prognosis suatu masalah kesehatan. Adapun keterampilan umum yang diharapkan, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan pasien pada stase di rumah sakit dan membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan nonverbal dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti, menyampaikan informasi yang terkait kesehatan, termasuk berita buruk, inform concern, dan melakukan konseling dengan cara yang santun, baik dan benar, melakukan tata laksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar, membangun komunikasi interpersonal dalam pelayanan kesehatan, mempresentasikan informasi ilmiah secara efektif, berkomunikasi dengan pasien pada saat stase di rumah sakit dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan, mampu memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan informasi kesehatan dalam aplikasi ilmu kedokteran, mengakses dan menilai informasi pengetahuan, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan untuk meningkatkan ilmu kedokteran, memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi kesehatan untuk dapat belajar sepanjang hayat. Adapun keterampilan khusus yang diharapkan adalah supaya mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Juga mampu menguasai konsep teoritis prosedur diagnosis. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis interpretasi hasil auto, alo, dan heteroanamnesis
pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan masalah pasien. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis interpretasi pemeriksaan penunjang dasar dan usulan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis penata laksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Mahasiswa mampu melakukan edukasi dan konseling, mampu melakukan promosi kesehatan, mampu menguasai konsep teoritis tindakan medis preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mampu menguasai konsep teoritis tindakan medis pada kedaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien. Menguasai konsep promosi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Mengidentifikasi kebutuhan pola pikir, sikap, dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, dan etnis dan budaya. Menguasai konsep pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Menguasai konsep pencegahan timbulnya masalah kesehatan. Juga mampu menguasai konsep penapisan faktor risiko penyakit laten untuk mencegah dan memperlambat timbulnya penyakit. Menguasai konsep pencegahan untuk memperlambat progresi dan timbulnya komplikasi penyakit dan kecacatan. Menguasai teori tata laksana kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, mampu menginterpretasikan data klinis dan merumuskan menjadi diagnosis, mampu menginterpretasikan data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis, menginterpretasikan data kesehatan keluarga dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan, mampu menginterpretasikan data kesehatan masyarakat dalam rangka mengidentifikasi merumuskan diagnosis komunitas. Blok 23 ini terdiri dari 24 integrated teaching, 3 tutorial yang berdasarkan problem based learning, dan 3 skills lab. Lama pelaksanaan blok 23 ini selama 4 minggu 3 hari. Dan untuk tahun 2022 ini dimulai dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 27 April tahun 2022. Adapun tata tertib kuliah, kehadiran integrated teaching paling minimal adalah 80%, tutorial dan depth skill 100%. Adapun komponen nilai yaitu nilai IT, tutorial, lab skill, CBT dan OC masing-masing 20%. Untuk rentang nilai, untuk A adalah 86 sampai 100, B 71 sampai 85, C 56 sampai 70, D 41 sampai 55, dan E 0 sampai 40. Demikianlah penjelasan dari blok 23. Semoga apa yang kami jelaskan dapat melancarkan proses pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.